Ya, baik. Hari ini kita akan membahas kembali mengenai iklan. Sebelumnya sudah Bapak jelaskan bahwasanya iklan adalah suatu cara untuk mempromosikan atau menawarkan barang atau jasa sehingga orang-orang tertarik untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa tersebut. Nah, iklan terdiri dari beberapa unsur. Unsurnya ada nama produk, kemudian gambar yang menarik, kalimat iklan, keunggulan produk, harga produk, nomor telepon, serta alamat iklan. Sebelumnya kalian sudah Bapak berikan tugas untuk membuat iklan berdasarkan 7 unsur iklan ini. Nah, 7 unsur iklan ini tidak harus semuanya kalian masukkan ke dalam iklan. Bisa saja kalian tinggal nomor telepon, harganya. Tapi yang paling utama yang jangan sampai kalian tinggal itu adalah nama produk dan kalimat iklannya. Serta kalau bisa, iklan harus disertai dengan gambar yang menarik. Jadi perhatikan 3 unsur yang paling utama dalam iklan. Iklan bertujuan agar orang tertarik membeli barang atau menggunakan jasa. Selain itu, dengan adanya iklan, yang produsen atau orang yang menawarkan bisa memberitahukan kepada masyarakat tentang suatu produk atau jasa. Kemudian, iklan juga dapat mempengaruhi orang-orang tentang suatu produk atau jasa. Serta dengan adanya iklan bisa menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk yang diiklankan. Nah, itu adalah tujuan dari iklan. Kemudian, iklan yang baik itu memiliki ciri-ciri. Biasanya iklan itu merupakan bentuk informatif. Artinya apa? Iklan itu memberikan informasi kepada orang lain. Yang kedua, komunikatif. Artinya, iklan memiliki bahasa atau memiliki tampilan yang mengajak orang lain, yang berkomunikasi kepada orang lain melalui kata-kata. Jadi bukan ceritanya sekedar bercerita sendiri atau berbicara sendiri, tapi iklan tadi bertujuan untuk berkomunikasi kepada pembacanya. Kemudian bahasanya singkat dan padat. Nah, ini yang penting ya. Dalam iklan tidak boleh menggunakan bahasa yang berbelit-belit, yang panjang, yang sulit untuk dipahami. Tetapi biasanya iklan menggunakan bahasa yang pendek, singkat, tetapi isinya padat. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Dan yang terakhir, yang harus ada dalam iklan itu adalah menarik. Kenapa? Karena dengan iklan yang menarik, orang akan tertarik untuk melihat iklan, untuk membaca iklan, sehingga orang tersebut ingin membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Ya, agar dapat menarik perhatian, iklan itu dapat menggunakan kalimat-kalimat dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Sudah pasti ya, tadi sudah Bapak jelaskan bahwasanya iklan itu harus menggunakan bahasa yang singkat, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek juga ya, tetapi sesuai dengan keperluan. Kemudian padat. Nah, maksudnya padat itu isinya mencakup sudah segala hal tentang iklan tadi, dan yang pasti harus jelas supaya orang bisa memahami maksud dari iklan tersebut. Jadi satu, untuk bahasanya adalah menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Artinya apa? Bahasa yang digunakan dalam iklan itu diusahakan dapat membuat orang tertarik untuk membeli atau menggunakan produk dan jasa tadi.
Nah, contohnya seperti apa? Misalkan seperti ini ya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Atau promo terbatas. Nah, atau eh, segera beli sebelum kehabisan. Nah, dengan kata-kata tadi, akhirnya orang akan tersugesti atau orang akan tergerak untuk lekas membeli. Itu tadi ya. Untuk yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Nah, yang ketiga, menggunakan kata konotasi positif. Menggunakan kata konotasi positif ini artinya dalam iklan itu biasanya bisa kata-katanya itu menyanjung atau memberikan eh, sesuatu yang baik, selalu menyampaikan sesuatu yang baik kepada produk yang ditawarkan. Nah, tidak mungkin nanti kalian menjelek-jelekkan produk kalian. Nah, biasanya dalam iklan produk yang kalian tawarkan itu biasanya kalian berikan kalian sampaikan positif-positifnya, kalian sampaikan kelebihan-kelebihan dari iklan. Mungkin kadang-kadang berlebihan atau seperti apa, tetapi tetap disesuaikan dengan kelebihan iklan tersebut. Nah, jadi maksudnya menggunakan kata konotasi positif tadi, kata-kata dalam iklan itu biasanya menyampaikan atau memberikan dampak positif, menyampaikan kelebihan-kelebihan dari iklan tersebut. Dan yang keempat, itu adalah isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Nah, ini yang harus diperhatikan. Maksudnya dalam iklan itu kita tidak boleh melebih-lebihkan, misalkan padahal misalnya ya kayak kemarin mesin cuci hanya bisa muat 10 kg, tapi kalian lebih-lebihkan menjadi bisa muat sampai 20 kg. Nah, itu sudah tidak objektif, tidak jujur, dan tidak jelas ya kan. Nah, walaupun itu menarik tapi itu tidak sesuai dengan kalimat iklan yang baik. Nah, jadi yang perlu kalian tekankan juga dalam membuat iklan, kalian harus menyampaikannya secara jujur. Nah, tidak ada yang dibohongi. Oke, mungkin untuk sesi pertama sampai di sini dulu. Nah, tugasnya silahkan kalian buka di halaman 121. Ya, perhatikan di situ. Di situ ada sebuah iklan. Nah, amati iklan yang ada di buku tersebut, di halaman 121 tersebut. Kemudian jawab 3 buah pertanyaan yang ada di bawahnya. Bapak bacakan ya pertanyaannya, simak baik-baik supaya kalian jelas dalam menjawabnya. Yang pertama, produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Nah, kalian lihat kira-kira dalam gambar iklan tersebut yang ditawarkan itu apa sih? Nah, coba kalian lihat di situ ada orang yang sedang minum, ada yang sedang membuang botol gelas kemasan. Nah, lihat di situ kira-kira produk yang ditawarkan itu apa sih? Yang kedua, apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Maksudnya unsurnya ya, jadi unsur apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut. Nah, coba kalian lihat dari iklan tersebut, apakah ada nama produknya, apakah ada gambar yang menarik, apakah ada nomor teleponnya, apakah ada kalimat iklannya. Nah, kalian sebutkan apa saja unsur yang ada dalam gambar iklan tersebut. Kalau yang tidak ada, tidak usah disebut ya. Misalkan nomor teleponnya tidak ada, tidak usah kalian sebut. Tapi kalau misalkan ada, misalnya ada alamatnya, silakan kalian sebut alamatnya ada, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan tersebut? Nah, sekarang perhatikan isi teksnya. Apakah sudah menggunakan kalimat yang jelas dan padat dan singkat? Nah, jadi apakah kalimat tersebut sudah menggunakan kalimat yang padat, jelas,
dan singkat serta menarik. Nah, lihat kalimatnya. Di situ kan ada kalimat. Kemudian apakah dia juga ada unsur untuk menarik pembeli? Nah, kalian sesuaikan dengan 4 ciri kalimat yang baik yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya ya. Nah, tugas ini kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bapak harapkan semuanya dapat memahami materi pada sesi pertama ini. Kita akan lanjutkan lagi pada sesi yang kedua.